Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, Cahaya Islam akan membahas tentang wali perempuan punya karomah ini bisa mengaliri sungai Nil yang mengering. Ternyata guru dari Imam Syafi'i. Tidak hanya laki-laki, ada beberapa wali Allah wali yang bergender perempuan. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak laki-laki, namun keberadaan wali perempuan menunjukkan kesetaraan perempuan dalam hal gender. Wali perempuan yang banyak kita mendengar kisahnya adalah Rabi'ah al-Adawiyah dengan mahabbahnya kepada Allah dan karomah yang dianugerahkan kepadanya. Membahas tokoh wali dari golongan perempuan dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, dan share ke saudara, teman, dan keluarga kita agar sedikit menambah pengetahuan dan keimanan kita. Salah satu tokoh wali perempuan yang dibahas di disertasi tersebut adalah Nafisah. Nafisah merupakan buyut Hasan putra dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ia lahir di Mekah pada tahun 145 Hijriyah, dan pindah ke Madinah saat dewasa. Nafisah menikah dengan Ja'far as-Shadiq, mempunyai dua anak, yakni Al-Qasim dan Ummi Kulsum. Ia ahli Al-Quran, tafsir, serta ahli dalam pembuat syair-syair. Setelah menikah ia pergi ke Mesir dengan sepupunya, ia menghabiskan separuh hidupnya di Mesir. Nafisah dikenal ketaatannya dalam beribadah, khususnya puasa dan sholat sebagai wujud kecintaannya kepada Allah. Setiap hari Nafisah menggali kuburnya sendiri menggunakan tangannya, lalu membaca Al-Quran 6.000 kali. Setiap hari ia puasa di siang hari dan bermunajat pada malam hari dalam keadaan tidak pernah tertidur. Suatu ketika Mesir dilanda kekeringan, hal ini mengakibatkan sungai Nil menjadi kering. Penduduk Mesir menjadi gelisah dan ketakutan akan hal tersebut, artinya musim paceklik telah tiba. Mereka kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk mengairi sawahnya. Penduduk lalu datang kepada Nafisah mengadukan masalah yang mereka alami. Lalu Nafisah berkata, "Lemparkanlah kerudung ini ke sungai Nil." Tanpa banyak berpikir mereka pun membawa kerudung pemberian Nafisah dan membawanya ke sungai Nil. Sesampainya di sana mereka lalu melemparkan kerudung tersebut ke sungai. Seketika sungai Nil pun tiba-tiba terisi dan dialiri air. Semakin lama air sungai sampai meluap. Penduduk pun bergembira karena sungai Nil tidak kering lagi, artinya mereka bisa kembali memanfaatkan air sungai tersebut untuk berbagai macam kebutuhannya. Selain terkenal dengan karomahnya bisa mengaliri sungai Nil yang kekeringan menggunakan kerudungnya, ia dikenal sebagai ahli ilmu, sangat pemberani, dan ahli ibadah. Tepat umur 44 tahun Nafisah bersama dengan sepupunya tiba di Kairo, Mesir. Kedatangannya disambut bahagia oleh seluruh penduduk Kairo. Setiap hari ratusan orang menemuinya untuk mendengarkan ceramah Nafisah. Suatu ketika Nafisah ingin kembali lagi ke Madinah karena merasa waktunya banyak tersita untuk mengurus umat sehingga ibadahnya menjadi berkurang. Lantas penduduk keberatan dengan keputusan Nafisah, dan meminta ia untuk berpikir kembali karena penduduk sangat membutuhkannya. Sampai akhirnya Gubernur Kairo membujuk Nafisah untuk tidak meninggalkan Mesir. Nafisah akhirnya berpikir dan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas petunjuk dari Allah lantas Nafisah memutuskan untuk tetap tinggal di Mesir. Kemasyhuran Nafisah akan ahli ilmu dan kealimannya tersebut terdengar oleh Imam Syafi'i. Ia lalu memutuskan untuk berguru kepada Nafisah. Imam Syafi'i datang ke Kairo 5 tahun sesudah kedatangan Nafisah. Imam Syafi'i adalah tokoh besar usul fikih dan merupakan ulama terkenal dari Baghdad. Ia memutuskan untuk ke Kairo dan berguru kepada Sayyidah Nafisah karena mendengar kedalaman ilmu dan kealimannya. Fatwa Imam Syafi'i saat berada di Baghdad dinamakan Qaul Qadim, sedangkan fatwa ketika di Kairo dinamakan Qaul Jadid. Saat tiba di Kairo, Imam Syafi'i langsung rumah Nafisah untuk izin berguru dengannya. Saat ia pulang dari masjid sering mampir ke rumah Nafisah untuk menimba ilmu agama. Ketika ia sakit, Imam Syafi'i sering meminta sahabatnya untuk meminta doa ke rumah Nafisah. Bahkan saat Imam Syafi'i sakit keras meminta sahabatnya yang bernama Al-Quwaidah untuk memintakan doa ke Nafisah. Nafisah berkata, semoga Allah memberinya kegembiraan ketika berjumpa dengannya. Al-Quwaidah pun menyampaikannya kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun paham itu pertanda ia akan wafat. Kemudian ia berpesan kepada sahabatnya agar Nafisah mensholatkan jenazahnya jika ia wafat. Akhirnya setelah Imam Syafi'i wafat, sahabatnya melaksanakan pesannya dengan membawa jenazahnya ke rumah Nafisah untuk disolatkan.
Wallahu alam bissawab. Terima kasih telah menonton, semoga videonya bermanfaat dan menambah keimanan kita. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya supaya dapat notifikasi video bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.